intinya semua peserta MWKT ini dibungkam. Karena emang 30% itu sudah pernah kita jelaskan bahwa peserta itu udah duluan startnya menyebarkan semua uang, membungkam semua peserta MWKT, dan hasil tadi LPJ yang sangat saya kecewakan sekali tidak dijelaskan, tidak diunjukkan sekali semua peserta, dan peserta dibungkam untuk setuju. Paling itu aja, terima kasih. Jadi hari ini keputusan apa yang terjadi di dalam balik lagi kepada para pemuda yang ada di Desa Serang. Saya cuma bisa berusaha. Saya rasa MWKT ini sudah tidak jelas. Ya, jadi saya mending cabut aja gitu. Oke, terima kasih Bang. Kabupaten Bekasi, dua calon ketua Karang Taruna Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Ahmad Afandi dan Rifki Fatur Rahman memilih wall out dari ruang sidang setelah melihat banyaknya kejanggalan dalam kegiatan musyawarah warga Karang Taruna MWKT Desa Serang tersebut. Hal itu terungkap saat kegiatan MWKT Desa Serang yang dilaksanakan di Hotel Sahid Lipo Cikarang pada Minggu 23 Juni 2024. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, IT News mengabarkan. Saya Rifki Fatur Rahman, saya keluar dari ruang sidang karena buat saya sidang ini sudah tidak jelas dan sudah tidak adil, karena pembentuknya hasil dia Karang Taruna kepemimpinan selama 5 tahun, LPJ cuma selembar, seharusnya itu bentuknya banyak dan harusnya dijelaskan secara foto, secara lampiran kegiatannya, secara tanda tangan pesertanya. Kalau selembar itu apa? Apakah selama 5 tahun itu hanya selembar doang? Dan semua peserta saat saya menginstruksi, saya minta tunjukkan. Buat saya itu bukan lanjut katanya. Buat saya minta tunjukkan saja. Kalau emang adil tunjukkan. Ya, betul. Tunjukkan Agar peserta semua tahu hasil dari LPJ-nya itu apa. Dan kemarin hasil 30% dijelaskan bahwa 30% itu tidak diadakan. Tapi dijelaskan di hasil sidang hasil dari musyawarah hari ini, tapi diadakan dan semua orang itu dibungkam. Baik, itu aja, terima kasih. Jadi tanggapan saya sih balik lagi, saya di sini sebagai bakal calon dan sekarang pun saya rasa emang adanya MWKT ini dari awal emang udah gak jelas dan terbukti sudah tidak jelas. Jadi seolah-olah saya rasa saya berhasil sendiri, panitia berarti sudah disetting. Dalam arti mungkin anak-anak muda juga yang aktif tuh pada dibungkam. Nah, tadi mungkin berani. Tolong dijelaskan terkait masalah LPJ tadi seperti apa persoalannya di dalam ruang sidang ini. Kalau persoalan LPJ ya tadi setahu saya cuman LPJ dipertanyakan dan sudah disampaikan oleh ketua sebelumnya, tidak dijelaskan secara terperinci. Tidak dijelaskan secara terperinci di situ. Hanya selembar kertas hanya saja. Hanya selembar kertas, di mana surat LPJ itu penting bagi kemajuan Desa Serang ini. Organisasi itu kan laporan ketua sebelumnya buat masa nggak ada ibaratnya ini buat membeberkan kinerja dia sebelumnya. Nah, mungkin kalau terkait daftar pemilih, tadi kan informasinya ada 74 orang pemilih ya dari total 78. Nah, itu sempat ada proses voting atau gimana nggak di dalam itu? Gimana? Ada proses voting nggak dari 74 pemilih yang hadir untuk memberikan hak suaranya tadi di dalam? Voting cuman kan hanya sebatas suara doang, teriak-teriak, jadi nggak kondusif. Saya rasa nggak kondusif. Di sini sedang pesta demokrasi untuk musyawarah. Sedangkan dari pimpinan sidang pun langsung mengetok palu begitu aja, nggak ada kasih waktu buat diskusi. Untuk apa aja di forum adanya ini gitu. Berarti tidak ada keberatan dari peserta pemilih terkait aturan persyaratan 30% itu? Intinya nggak dikasih waktu buat, kalau yang saya lihat sekarang ya, yang tadi makanya saya walkout, tidak ada dikasih waktu untuk peserta untuk bersuara. Jadi panitia hanya sebatas ketok palu saja. Tadi pimpinan sidang siapa aja ya? Pimpinan sidang yang saya kenal ya
Nurjaya. Ketua OC, Ketua OC. SC, Tadi pokoknya saya nggak tahu itu apa, yang memimpin sidang itu Nurjaya, itu ketua OC ya. OC, SC-nya Rohman. S-nya bukan, yang sekarang jadi pemimpin itu Haji Ripa. Oh, Haji Ripa. Pasir Sari. Sebagai Pasir Sari. anggota, iya. Satu lagi dari peserta, diambil dari peserta anggota sebagai anggota. Nah, peserta pemilih yang notabene merupakan pendukung dari incumbent. Menurut saya seperti itu. Jadi terakhir apa tanggapan Anda, apakah Anda kecewa atau seperti apa nih? Ya menurut saya sangat kecewa lah. Sekarang gini, yang saya lihat dari teman-teman di Desa Serang ini kan ingin adanya perubahan. Sekarang emang yang saya lihat banyak potensi-potensi anak-anak di Desa Serang itu pengen adanya perubahan. Tapi dengan adanya demokrasi seperti ini, menurut saya udah nggak beres. Ini dari sekelas Karang Taruna Desa aja untuk pemuda itu buat jadi wadah buat bersuara, melangkah buat maju, dibungkam seperti ini gitu. Jadi kan kayak ada sesuatu lah, saya juga kurang apal gitu. Oke, siap.